Advent berasal dari bahasa Latin adventus yang berarti kedatangan. Pengikut-pengikut Kristus menggunakan istilah Advent untuk menghayati masa penantian kedatangan Tuhan kembali dan mempersiapkan Natal atau datangnya Sang Mesias. Minggu Advent disimbolkan dengan 4 lilin yang terdiri dari 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda. Advent pertama. Minggu Advent pertama ini dilakukan pada hari Minggu keempat sebelum Natal. Advent pertama diisi oleh sikap penantian dan pengharapan atas kedatangan Kristus kembali. Advent kedua. Minggu Advent kedua ini dilakukan pada hari Minggu ketiga sebelum Natal. Advent kedua diisi oleh pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya. Advent ketiga. Minggu Advent ketiga ini dilakukan pada hari Minggu kedua sebelum Natal. Minggu ini dikenal dengan nama Minggu Gaudet, yang berarti bersukacitalah. Umat diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kembali. Advent keempat. Minggu Advent keempat ini dilakukan pada hari Minggu pertama sebelum Natal. Fokus ibadah pada Advent keempat ini mengarah pada penyambutan akan lahirnya Sang Mesias di Bethlehem. Merayakan kerapuhan. Inilah tema kebaktian 1 Januari 2021. Kebaktian tahun baru kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kerapuhan harus kita rayakan? Ya, karena Kristus hadir di tengah kerapuhan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu malu mengakui kerapuhan kita, dan kita juga tidak perlu takut menerima kerapuhan kita. Kita akan membuka hari pertama di tahun yang baru dengan bersama merayakan kehadiran Kristus di sini dan saat ini, di dalam segala kerapuhan kita, karena kasih-Nya telah merengkuh kerapuhan kita. Perjamuan kudus akan dilayankan dengan cara umat dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau teh, atau sirup, atau air putih di rumah atau tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada waktu dan jam yang sama, yaitu 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana dengan anak-anak dan saudara kita yang belum dapat menerima perjamuan kudus? Kita akan merayakan bersama perjamuan agape atau perjamuan kasih. Perjamuan agape juga akan kita rayakan sebagai ungkapan syukur dan kasih kita di antara anggota keluarga dan sahabat di mana kita ada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Kita dapat merayakan perjamuan agape sambil menyiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur di ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan
Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Agar kita dapat merayakan perjamuan kudus pertama di tahun 2021 bersama-sama. Shalom Christ Like People, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bersyukur, mari kita hayati kembali kelahiran Kristus dalam ibadah intergenerasi pada malam Natal, Kamis 24 Desember 2020 secara daring. Bersama panggung boneka, kita akan belajar bagaimana kasih mampu merengkuh kerapuhan. Ibadah dapat mulai diakses pada pukul 6 sore. Kami menghimbau Anda untuk menyediakan lilin sejumlah umat yang turut beribadah sebelum kebaktian dimulai, agar dapat menunjang kelangsungan dan kehikmatan ibadah. Selamat mempersiapkan hati dan menyongsong ibadah malam Natal. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People yang berdomisili di Surabaya, serta memiliki bakat dan minat dalam videografi dan atau video editing. Mari bergabung bersama Komisi Informasi dan Komunikasi. Bersama saling mendukung, belajar, dan bertumbuh dalam pelayanan bidang videografi. Pastikan Anda mendaftarkan diri dengan mengisi form pada tautan yang tertera pada layar sebelum 31 Desember 2020. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat menghimbau Anda, para anggota CD, agar dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, berperan aktif ikut memilih calon penatua periode 2021 hingga 2024. Bersama bersehati, kita mendukung serta mendoakan saudara-saudari kita yang dapat mengemban peran sebagai penatua. Mulai 22 November hingga 20 Desember 2020, pastikan Anda memberikan sumbangsih dengan mengisi formulir pencalonan penatua melalui tautan yang tertera pada layar. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada iwarta. Masa depan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Sili Asuh. Pendaftaran gelombang kelima akan berlangsung pada 10 hingga 20 Desember 2020 via WhatsApp chat atau SMS ke nomor 0821 3258 7567. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Sili Asuh. Keterangan seputar Sili Asuh dapat diakses melalui iwarta dan akun Instagram GKI Manyar. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai proses awal sebagaimana diatur dalam tata gereja GKI, dengan mengimani Tuhan akan terus menolong proses selanjutnya, dan bila segenap anggota CD yang sah dari jemaat setempat sepakat mendukung rencana ini, maka dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Manyar akan melakukan pemanggilan pendeta GKI di dalam diri Penatua Katalia Kurnia Gunawan, sarjana sains dalam ilmu teologi,
Certificate in Christian Ministry dengan basis pelayanan GKI Manyar. Mari kita berpartisipasi dengan mendukung dalam doa bagi setiap pihak yang berperan aktif dalam proses ini. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memasuki minggu Advent keempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita untuk pertama kalinya menjalani ibadah minggu-minggu Advent secara daring. Tetapi biarlah kita tidak kehilangan maknanya. Kita harus terus diperbaharui. Karenanya, marilah kita memuji Sang Raja. Jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah Advent keempat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang damai sejahteranya melampaui kerapuhan manusia.
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Damai sejahtera beserta kita. Jemaat Tuhan, marilah kita menundukkan kepala dan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam kerapuhan kami, biarlah kasih-Mu menjadi nyata, dan biarlah damai-Mu merengkuh kami. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami dapat berfokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hikmat-Mu juga menuntun kami agar kami dapat memahami firman-Mu, pun juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah yang kami jalani dari minggu ke minggu, meskipun kami masih harus beribadah di rumah, tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas, namun sungguh-sungguh menjadi sebuah perjumpaan yang dapat mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut 2 Samuel pasal 7 ayat 1-11 dan 16. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Ayat ke-16. "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, Selamatku, sebab Dia telah
keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau
menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita kalau kita menerima sebuah kabar dan kita mengetahui bahwa berdasarkan kabar itu kita harus melepaskan segala rencana dan juga impian yang sudah kita bangun selama ini? Lalu bagaimana perasaan kita kalau kita mendengar satu kabar yang secara manusiawi tidak masuk akal dan membawa kita pada berbagai konsekuensi yang mungkin tidak mengenakan? Apakah kita akan biasa-biasa saja ketika mendengar berita itu? Kok rasanya tidak ya Bapak Ibu? Tapi pasti kita akan merasa bingung, takut, panik, gelisah, bahkan mungkin marah dan bisa juga berpikir, gimana ya caranya supaya hal ini tidak terjadi dan saya bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini? Nah saudara, agaknya hal ini yang juga dirasakan oleh Maria di dalam bacaan Injil kita. Saudara, tentu Maria yang pada saat itu telah berstatus sebagai tunangan Yusuf. Dia sudah punya rencana dan juga impian bersama Yusuf. Mereka tentu rindu untuk membangun keluarga kecil yang bahagia pada nantinya. Yusuf sebagai tukang kayu yang akan bekerja mencari nafkah. Lalu Maria sebagai ibu rumah tangga yang akan mengurus anak-anak mereka kelak. Namun ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengatakan bahwa kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang juga disebut sebagai anak Allah, apa reaksi Maria, saudara? Kita bisa melihat di ayat 34. Di sana Maria mengatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara, Maria sama sekali tidak berpura-pura bahwa dia baik-baik saja ketika menerima kabar yang bombastis ini. Maria jelas kaget dan juga terkejut. Bukan hanya karena berita ini nggak masuk akal begitu ya bagi Maria, karena pada saat itu dia kan masih berstatus sebagai tunangan Yusuf ya. Dan mereka belum tinggal serumah, apalagi untuk melakukan hubungan seksual juga pasti belum pernah gitu ya. Tapi pasti juga ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dipikirkan oleh Maria ketika dia menerima kabar itu. Gimana ya saya harus menjelaskan pada Yusuf kalau saya hamil dan itu terjadi bukan karena Yusuf? Apakah Yusuf akan begitu saja percaya bahwa kehamilan Maria itu dikarenakan oleh kuasa Roh Kudus dan bukan karena Maria menjalin hubungan dengan pria lain?
Ini baru mikirin Yusufnya, belum mikirin orang lain, saudara. Lalu apa kata orang kalau mereka tahu bahwa Maria sudah mengandung padahal dia belum memasuki tahap perkawinan? Sangat mungkin saudara, Maria akan dianggap sebagai seorang pezina. Dan pada saat itu orang yang ketahuan berzina itu harus menghadapi hukuman rajam, saudara. Nah, jadi berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bisa dikatakan membawa kecemasan, membawa kebingungan, membawa ketakutan yang double sebetulnya bagi Maria. Kenapa? Bukan hanya karena berita ini kedengarannya nggak masuk akal gitu ya. Kok orang tidak berhubungan seksual tapi bisa hamil gitu ya. Tapi berita ini juga bisa dilihat sebagai satu interupsi yang dalam tanda kutip mengganggu segala impian dan harapan yang sudah dibangun oleh Maria dan juga Yusuf untuk masa depan mereka kelak. Nah, tapi saudara, apa sih yang akhirnya membuat Maria bisa pasrah dan berserah? Sampai kalau kita melihat lagi di bacaan Injil kita, Maria kan mengatakan di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, apa yang bisa membuat Maria yang awalnya bingung, takut, gelisah, cemas, sampai dia pada di satu titik ketika dia betul-betul berserah pada rancangan dan juga kehendak Tuhan. Ini yang mau bersama-sama kita pelajari pada hari ini. Saudara, ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Maria menyadari betul siapa dirinya di hadapan Allah. Saudara, Maria menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang yang rendah. Kita tahu bahwa Maria itu hidup di tengah budaya masyarakat Yahudi yang pada saat itu melakukan diskriminasi, terutama pada kaum wanita dan juga anak-anak. Wanita dan anak-anak pada saat itu, saudara, dianggap nggak penting dan tidak berharga. Nah, itulah kenapa kalau kita perhatikan lagi bacaan Injil kita dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 29. Di sana kan dituliskan bahwa Maria terkejut ketika dia mendengar salam yang diberikan malaikat Gabriel kepada dirinya. Coba kita lihat ya. Di ayat 28 di sana dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, dalam bahasa asli Perjanjian Baru ya atau bahasa Yunani, kata salam ini diterjemahkan sebagai kaire, yang secara harafiah artinya ya memang sapaan atau ucapan salam biasa. Seperti kalau kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam kepada orang gitu ya. Nah, tapi yang membuat Maria kaget dan bertanya-tanya itu adalah ketika salam ini atau kata kaire ini disambung dengan kata kekaritomene. Ya, ini bahasa Yunani ya. Kekaritomene yang artinya adalah seorang yang dikaruniai, seorang yang menjadi pilihan Allah. Catat saudara, seorang yang dikaruniai, seorang yang menjadi pilihan Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, Maria yang sadar bahwa dirinya itu cuma orang sederhana dari kampung, bukan siapa-siapa. Tapi kok bisa-bisanya dia dikatakan, disebut oleh seorang malaikat bahwa kamu adalah seorang yang dipilih Allah. Kamu adalah seorang yang dikaruniai Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung saudara, malaikat Gabriel kan juga menyatakan bahwa anak yang akan dikandung Maria adalah anak Allah yang maha tinggi, yang kepadanya akan dikaruniakan tahta Daud, menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nah, jadi saudara, di sini malaikat Gabriel ingin menyatakan pada Maria bahwa kelak anak yang dikandung Maria ini bukan anak biasa, tapi dia adalah sang Mesias yang merupakan keturunan Daud. Jadi sedemikian besar peran sang anak Allah yang akan lahir bagi dunia ini. Dia yang akan membawa keselamatan, dia yang akan membawa damai sejahtera. Sehingga sebetulnya saudara, Maria ini sedang diarahkan untuk apa? Untuk melihat visi yang lebih besar
dibandingkan dengan rencana dan juga impian yang mungkin sebelumnya sudah dia rancang buat dirinya sendiri. Maria sedang diperlihatkan pada rencana Allah bagi dunia. Yang luar biasanya juga adalah bahwa rencana ini akan digenapi di dalam dirinya. Yang di mata dunia bukan siapa-siapa, tapi kasih Allah lah yang memperkenan dirinya untuk turut serta di dalam rancangan karya keselamatan Allah. Nah, itulah mengapa kesadaran bahwa Maria adalah penerima kasih karunia Allah. Inilah yang membuat Maria bisa mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara perhatikan bahwa perkataan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, perkataan ini bukan pertanda orang yang pesimis dan kehilangan pengharapan. No. Tapi kalimat ini menyiratkan sebuah penyerahan yang aktif di dalam sebuah ketaatan penuh pada rencana Allah. Saudara perhatikan pada kata hamba, ya. Maria kan memposisikan dirinya sebagai hamba, begitu ya. Kalau kita mencoba mencermati begitu ya, kata hamba ini kan tentu bukan kata yang asing buat kita. Bahkan kata hamba ini sangat sering digunakan di kalangan gereja, begitu kan ya. Entah itu menyebut para pengkhotbah, pendeta sebagai hamba Tuhan, mungkin juga para penatua dan juga aktivis menyatakan bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Tapi sebetulnya, apa sih makna yang sesungguhnya dari sebutan hamba? Saudara, ciri utama dari seorang hamba itu ketaatan penuh. Ketaatan penuh untuk melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Maka kalau Maria memposisikan dirinya sebagai hamba, dia sadar bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar. Ada kepentingan yang jauh lebih indah dan mulia ketimbang mimpi-mimpi yang mungkin selama ini dia bangun bersama Yusuf. Dan karena itu di dalam kerendahan hati dan semangat kehambaannya, dia lebih memilih untuk mempersembahkan dirinya dipakai oleh Allah. Bahkan dia rela untuk memberikan salah satu hal yang paling berharga dalam dirinya sebagai seorang perempuan. Apa itu? Dia memberikan rahimnya bagi Allah. Saudara, bukankah hal ini sangat berbeda dengan kita? Kita yang mungkin seringkali melihat sebuah penugasan atau pelayanan itu dari sisi perintah atau kewajiban aja. Sehingga seringkali respon yang diberikan itu tidak menunjukkan kerendahan hati dan spirit kehambaan. Nah, maka selayaknya kita harus berefleksi bahwa sebenarnya kalau kita menyatakan kita ini adalah hamba Tuhan, semangat dan kesungguhan apa sih yang sebetulnya kita miliki? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghamba kepada Tuhan atau kepada yang lain? Karena itu mari kita belajar dari sosok Maria, saudara. Maria tidak segan untuk menunjukkan bahwa dia punya keterbatasan dan dia nggak mau menutupi keterbatasannya itu. Maria menunjukkan ketidakkuasaannya di dalam menghadapi logikanya yang terbatas, begitu juga di dalam menghadapi tradisi yang begitu kuat mengasingkan dirinya sebagai seorang perempuan. Tapi sekali lagi di sini kita melihat kerendahan hati seorang Maria di hadapan Tuhan. Saudara, seorang yang rendah hati itu tidak pernah menutupi keterbatasannya dan tidak juga merendahkan diri atas keterbatasan yang dimilikinya. Tapi sebaliknya, Maria membuka pintu bagi sebuah penjelasan dan juga pembelajaran. Dia tahu bahwa logikanya terbatas, tapi dia juga membuka diri untuk menerima sebuah penjelasan dan pembelajaran. Dan terlebih lagi, ya, sekarang kita mau beralih pada poin kedua. Maria tahu bahwa di dalam keadaan yang sulit, dia memilih untuk apa?
dia memilih untuk menyadari dan bergantung pada penyertaan Roh Kudus. Jadi pada poin yang pertama tadi kita belajar, Maria sadar betul siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang yang rendah, tapi hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan dia untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dan di poin kedua sekarang adalah Maria sadar bahwa dia perlu untuk bergantung sepenuhnya pada penyertaan Roh Kudus. Saudara bisa melihat di ayat 35, ya, di sana dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Saudara, Roh Kudus adalah kuasa Allah, pribadi Allah yang bekerja di dalam diri Maria. Namun Roh Kudus jugalah yang akan menaungi Maria dan memberinya kekuatan dan kesanggupan untuk melewati masa-masa sukar. Sehingga kebergantungan pada penyertaan Roh Kudus inilah yang membuat Maria tidak ragu untuk mempercayakan kehidupannya kepada penyertaan Allah. Kenapa Maria tidak ragu untuk mempercayakan kehidupannya kepada penyertaan Allah? Karena poin yang ketiga ini, saudara. Karena Maria menyadari kemahakuasaan Allah di luar dirinya. Ya. Jadi kita bisa melihat benang merahnya, saudara. Pada poin yang pertama, Maria sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Dia yang terbatas, ya. Dia yang di mata dunia mungkin dilihat bukan siapa-siapa. Tapi di mata Allah dia diperkenan. Dia diberikan kasih karunia dan sebuah anugerah untuk ikut serta di dalam karya keselamatan Allah. Dan Maria tahu bahwa jalan ke depan itu akan sulit. Sehingga, poin yang kedua, Maria memilih untuk bergantung pada penyertaan Roh Kudus. Kenapa Maria memilih untuk bergantung pada penyertaan Roh Kudus? Poin yang ketiga ini. Karena Maria menyadari bahwa kemahakuasaan Allah itu dapat melampaui segala keterbatasannya. Ya. Makanya kalau kita lihat, saudara, Maria ini kan diingatkan lagi oleh malaikat Gabriel bahwa sebelumnya Tuhan itu sebetulnya sudah berkarya melalui siapa? Melalui saudaranya Elisabet. Ya. Kita tahu, saudara, bahwa Elisabet yang dikatakan orang mandul, tapi toh dia pada akhirnya bisa mengandung. Dan malaikat Gabriel menutup kalimat ini dengan sebuah kata-kata yang menurut saya sangat pamungkas. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita menyadari bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka apa alasan bagi kita? Apa alasan buat Maria menolak karya dan rancangan Allah? Karena Allah sendiri yang sudah dan akan menyatakan kuasanya. Dan Allah sendiri juga yang akan memberikan pernyataan dan juga perlindungannya. Bukankah Allah yang maha kuasa dan senantiasa menyertai ini sangat layak menerima pujian dan pengagungan dari kita, dari manusia yang hina dan rendah? Nah, itulah mengapa, saudara, pujian Magnificat yang tadi bersama-sama kita nyanyikan itu merupakan ungkapan syukur dan sukacita Maria akan kemuliaan Allah, karena sekali lagi dia sudah dipilih untuk melayani meskipun di mata dunia dia dianggap rendah. Tapi ada juga poin yang lain. Melalui pujian Magnificat ini juga sebetulnya menjadi suara kenabian Maria terhadap visi Allah yang membawa pembebasan, keadilan, dan penebusan terutama bagi mereka yang tertindas dan tersingkirkan. Coba ya kita lihat kembali Bapak Ibu beberapa penggalan dalam pujian Magnificat ini. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya dan lain sebagainya. Saudara, Maria meyakini bahwa karya Allah itu akan membawa revolusi, perubahan bagi dunia.
Baik itu revolusi moral, ya, yaitu ketika seseorang diajak untuk menyadari keberdosaannya, melepaskan diri dari kesombongan, menyadari bahwa saya ini bukan pusat dari segalanya, saya ini juga nggak bisa melakukan segalanya. Tetapi juga ada revolusi sosial, ketika Allah menyatakan pembelaannya terhadap mereka yang tertindas. Sehingga kita pun juga dipanggil untuk menghadirkan cinta kasih Allah bagi mereka yang tertindas. Ini sudah banyak kita bahas dalam ibadah pada tanggal 22 November yang lalu. Begitu juga bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam pengharapan yang teguh akan rancangan Allah. Nah saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah damai di tengah kerapuhan. Damai, peace. Satu kata yang tentu nggak asing gitu ya buat kita Bapak Ibu. Tapi, apakah jangan-jangan rasa damai itu walaupun katanya tidak asing, tapi mungkin bisa jadi perasaan damai itu sudah asing untuk dirasakan dan dialami oleh kita. Saya ulang ya saudara, kata damai sendiri itu memang gak asing. Tapi apakah jangan-jangan perasaan damai itu sendiri sudah menjadi satu perasaan yang asing buat kita, untuk kita rasakan dan kita alami. Apalagi saat ini kan kita masih bergumul, kita masih sama-sama menghadapi pandemi COVID-19, yang mungkin membuat kita kehilangan hal berharga dan kita hidup di dalam struggling. Krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, kita mungkin juga harus melepas pergikan berbagai rencana dan juga impian. Mungkin juga ada beberapa di antara kita yang harus kehilangan orang yang kita kasihi di masa pandemi ini. Kita juga mendengar berita aksi terorisme beberapa saat lalu yang tentu sangat membawa duka buat kita. So, kalau begitu di tengah situasi yang kayak begini, terorisme sudah mulai ada lagi, pandemi juga belum selesai, gimana saya bisa merasakan damai? Mungkin kita berpikir bahwa kata damai ini hanya sebuah ilusi atau semacam pelarian dari realita. Tapi saudara melihat sosok Maria, yang sebenarnya juga menghadapi pergumulan yang gak kalah beratnya juga dibanding dengan kita, begitu ya. Tapi toh Maria tetap bisa menyatakan penyerahan diri pada kehendak Allah. Bahkan Maria bisa mengatakan, aku bergembira, aku bersuka cita. Dan disinilah kita mau belajar saudara, bahwa hanya ketika hidup kita berpusat kepada Allah, hanya ketika kita rendah hati, mengakui kerapuhan serta keterbatasan kita, maka di sanalah kita akan menemukan kasih karunia Allah yang membawa damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu bukan satu keadaan ketika kita bebas, lepas dari berbagai tekanan, dari berbagai kekhawatiran. Itu nonsens, saudara. Selama kita masih ada di dunia ya, selalu ada tantangan yang akan kita hadapi. Damai sejahtera juga tidak mungkin kita dapatkan kalau kita bergantung kepada manusia dan dunia. Tapi damai sejahtera dapat kita rasakan ketika kita membuka diri untuk menyambut kehadiran Allah yang berkenan diam bersama kita dan menyatakan kuasanya yang melampaui segala kemustahilan dan ketidakmungkinan yang ada. Dengan demikian saudara, selama kita selalu menaruh pengharapan yang kokoh kepada Allah, maka disitulah kita akan menyadari bahwa di dalam segala kerapuhan dan keterbatasan, kita akan menemukan damai sejahtera itu. Kita akan menemukan Tuhan yang berkenan meraih kita di dalam kerapuhan kita. Saudara, Maria sudah mempersaksikan pengalaman hidup di dalam damai sejahtera Allah. Sehingga damai sejahtera Allah itu memberikannya keberanian, keyakinan, dan juga ketenangan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang akan datang di depan sana. Lalu bagaimana dengan kita?
Minggu ini saudara adalah minggu Advent terakhir. Sebelum 5 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Memang ini adalah Natal pertama yang kita rayakan dengan cara yang berbeda. Dan mungkin tidak pernah sama sekali kita bayangkan begitu ya, bahwa kita tidak merayakan hari Natal di gereja. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kita yang seperti saya, yang tidak bisa merayakan Natal secara fisik bersama dengan keluarga, ya, karena pandemi COVID ini. Tapi biarlah Sang Immanuel, kiranya sungguh-sungguh kita rasakan kehadirannya. Sehingga kedamaian Allah dapat kita rasakan. Dan kita dapat mengatakan hal yang sama seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Immanuel, Allah beserta kita. Allah memperhatikan kita, para hamba-hamba-Nya. Dan Allah senantiasa berjalan bersama kita dalam setiap musim kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. For unto us a child is born, unto us a son is given, unto us a son is given, for unto us a child is born. And the government shall be upon his shoulder, and the government shall be upon his shoulder, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of joy to the world he has come. The world with fruit and praise, and makes the nations joy to the world. So his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka yang masih berjuang untuk melakukan isolasi, baik di rumah sakit ataupun yang melakukan karantina secara mandiri. Meskipun mungkin mereka harus terpisah sejenak dengan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi, tetapi biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupi mereka. Biarlah mereka boleh dengan gembira dan bersukacita menjalani masa perawatan ini, memakan makanan-makanan yang sehat, meminum obat-obatan yang perlu diminum, menjalani tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk membantu proses pemulihan mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter dan perawat medis yang terus berjuang untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di dalam memulihkan para pasien yang terinfeksi COVID-19. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka, dan biarlah mereka boleh dengan bersukacita menjalani tugas mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan Sang Kepala Gereja, kiranya Engkau membuat kami jauh dari rasa aman dan nyaman kami sendiri. Tapi buatlah gereja menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu yang terus menyebarkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan biarlah Tuhan, damai-Mu selalu terwujud di negeri ini. Berdoa juga bagi para pemimpin, agar mereka juga dapat dengan bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka juga boleh mengutamakan suara rakyat, terutama mereka yang tertindas dan juga tersingkirkan. Kami juga berdoa untuk persiapan hati setiap kami di dalam menyambut Hari Raya Natal. Tuhan, meskipun kami harus merayakan Natal dengan cara yang tidak biasa dan mungkin dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, tapi kami yakin dan percaya sukacita dan damai Natal tidak akan pernah bisa direnggut oleh apapun dan siapapun, karena Engkau adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dan bersama dengan kami. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dapat dibawa ketika kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika jemaat mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas yang akan membantu pengambilan amplop di rumah masing-masing. Kita memuji Tuhan dari PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami belajar dari Maria, kerendahan seorang hamba untuk memberikan segala sesuatu dengan kasih. Dalam keadaan yang sulit, mau bergantung sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan dan meyakini bahwa kuasa Allah melampaui segala hal, sehingga kami bisa merasakan damai meskipun kami di tengah kerapuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan ini yang kami meyakini semua berasal daripada-Mu. Tuhan, kuduskanlah dan berkati persembahan ini. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan badan pelayanan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah penyertaan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teruslah berharap dan yakin bahwa semua dalam kendali tangannya. Karenanya hiduplah dalam damai sejahtera, ringankan langkah, dan songsonglah hari-harimu. Damai sejahtera-Mu meringankan langkah kami. Damai sejahtera-Mu memampukan kami menyongsong hari-hari kami. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asal selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersama-Mu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersama-Mu kami tenang, meniti kehidupan. Bersama-Mu kami tenang, merengkuh kerapuhan, menyongsong masa depan. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Sang Pembawa Damai menguatkan dan menuntun langkah kita. Dan kiranya Roh Kudus mengalirkan damai sejahtera dalam hati kita dan memampukan kita menyatakan kasih bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.